Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, 15 menit pertama sebelum kita belajar, marilah kita membaca Al-Quran selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mendero. Muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
pagi siapa yang datang duluan? Datang duluan, ya bagus. Jam berapa Elda datang? Jam 6.30. Oh, jam 6.30 sudah sampai sekolah. Oh iya. Karena sudah datang duluan, Bapak minta Elda akan siap pada pagi hari ini. Siap, gerak. Oke. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus semua, berarti anak Bapak hadir semuanya ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak Bapak yang telah hadir semuanya pada pagi hari ini. Berarti hadir semuanya ya. Bapak bisa maksudnya. Hadir semuanya ya. Ya, hadir semuanya. Bapak ucapkan terima kasih. Semuanya tepuk semangat. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional ya. Lagunya adalah lagu Hari Merdeka. Bisa semuanya lagu Hari Merdeka? Ya, baik, kita ikuti ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat hati kita ada. Kita tetap sedia, tetap sedia. Ya baiklah anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah melakukan orientasi masalah dengan cara membaca kembali teks bacaan dengan mengamati gambaran kaya listrik, siswa dapat menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang dibaca, dan siswa dapat mengidentifikasi fungsi komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian yang kedua, setelah mengorganisasi peserta didik untuk melakukan diskusi dengan cara membaca kembali teks bacaan dan memberikan hasil karya tentang teks eksplanasi dan rangkaian seri, siswa dapat mengembangkan hasil karyanya dalam bentuk lain. Yang kelima, setelah menganalisis dan menyajikan hasil karya guru, dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, adapun pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu memuat dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang selanjutnya adalah 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat aktif. Untuk kompetensi dasar IPA yaitu 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kemudian 4.4, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Itu adalah kompetensi dasar pelajaran kita pada hari ini. Kemudian adapun indikatornya, ya. Indikator
indikatornya, untuk indikator bahasa Indonesia, membaca isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang dibaca, menjelaskan isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dibaca, menggali isi teks penjelasan ilmiah yang identifikasi fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Itu untuk indikatornya. Ya, setelah belajar tentang materi kita pada pagi hari ini, itu Bapak harapkan kita itu bisa membuat suatu teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini nanti bisa kamu terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kamu bisa membuat laporan teks eksplanasi. Kemudian untuk pelajaran IPA-nya, itu kamu nanti bisa membuat rangkaian listrik sendiri. Kamu bisa buat listrik rumah. Kan rumah kita kan pakai instalasinya listrik. Nanti kita nggak perlu ngupah lagi. Kamu bisa buat sendiri rangkaian listriknya. Bisa-bisa nanti kamu bisa menjadi mata pencarian. Ya, nanti ada orang tetangga mau ngupah, kamu bisa belajar listrik. Jadi itu bisa mendapatkan penghasilan kita. Ya. Ya, kemarin kita telah belajar tentang penemu dan tokoh dan penemuannya. Ya, pada hari ini kita lanjutkan pelajarannya. Pelajaran hari ini berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya, yaitu teks eksplanasi dan rangkaian listrik. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita membiasakan literasi. Ya, silakan mengambil buku bacaannya di pojok baca sekolah kita. Silakan. Inilah buku-buku yang rasanya kamu senangi, baca saja. Ya, waktu membacanya telah habis. Kembalikan bukunya dengan rapi di pojok baca dan kembali ke tempat duduk. Ya, tadi Bapak lihat kamu telah membaca banyak buku ya. Tentunya dalam membaca itu ada manfaatnya. Apa manfaat membaca tadi? Manfaat membaca menambah pengetahuan. Iya, bagus. Manfaat membaca itu menambah pengetahuan. Tadi Bapak lihat ada yang baca buku teks bacaan tema 3 tadi. Tika membacanya tadi. Apa manfaat membaca tadi teks eksplanasi Tika? Menceritakan tentang Michael Faraday menemukan arus listrik. Iya, bagus. Ya, bagus. Jawaban Tika itu bagus, yaitu menceritakan tentang Michael Faraday menemukan arus listrik. Siapa lagi yang tahu? Arus listrik oleh generator. Iya, bagus. Ya, menceritakan tentang arus listrik itu dialirkan oleh dari generator. Ya, Dinda. Pak, saya mau bertanya, apa itu arti generator? Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus dari dia. Apa itu generator? Ada yang bisa menjawab arti generator? Saya, Pak. Ya. Mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ya, pintar. Jawaban Hesti pintar sekali, bagus. Generator itu adalah mesin pembangkit tenaga listrik. Ada lagi yang bisa? Saya, Pak. Bagaimana listriknya? Pak, saya mau bertanya. Iya. Bagaimana cara listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Ya, Rafa tadi bertanya bagaimana cara listrik itu bisa sampai ke rumah kita.
Alin bisa bantu Bapak menjawabnya? Saya Kak. Ada kabelnya, kalau nggak diisi pulsanya listrik nggak sampai ke rumah, tapi batas atap saja. Bisa, karena ada kabelnya. Ya, ada kabel tak? Iya. Nah, di rumah kita tuh ada kabelnya. Kalau nggak ada kabel, maka nggak bisa sampai ke rumah kita. Kemudian kalau ada kabel, kalau nggak diisi pulsanya nggak bisa juga sampai ke rumah. Batas atap kita saja kan? Ya, seperti itulah proses listrik sampai ke rumah kita. Baiklah, nanti kamu akan Bapak suruh membaca teks eksplanasi yang pernah terpelajari 2 hari yang lalu. Ya, kemudian teks eksplanasi itu kamu jawab. Semuanya sudah kamu jawab. Tetapi hari ini kamu tulis kembali jawaban yang kamu buat kemarin, ya, pada sebuah diagram. Nanti kerjanya per kelompok. Nanti kita bagikan per kelompok, ya. Sekarang Bapak bagi kelompoknya. Hitungannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa? Ya. Mulai dari Ayu. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya, bagus. Ingat nomor masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nomor 1 serempak dengan nomor 1. Nomor 2 serempak dengan nomor 2. Nomor 3 serempak dengan nomor 3. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Coba. Mau tengah. Ya, sekarang kamu telah duduk berkelompok dan sekarang buatlah nama kelompok sesuai dengan hewan yang kamu sukai. Ini kelompok apa yang suka namanya? Ayam. Ayamnya kelompok apa ya, Nak? Kucing. Kucing. Yang sebelah sana kelompok apa? Sapi. Kelompok apa? Sapi. Oh, sapi. Coba kita tes bagaimana bunyi kelompok. Kelompok apa tadi? Ayam. Kelompok ayam. Kelompok Kucing. kucing. Meow. Kelompok sapi. Baiklah, pada pagi hari ini yaitu kita mengetahui tentang arti teks eksplanasi ilmiah. Yang ketahui teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Kemudian teks eksplanasi itu berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Kita lagi deretan penjelas yang disebut dengan isi, dan yang terakhir adalah penutup atau yang disebut dengan kesimpulan. Ya. Kemudian bagian pernyataan umum berisikan informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan bagian yang dijelaskan. Yang ini teksnya sudah kamu baca pada pelajaran sebelumnya. Tapi hari ini kamu buka kembali. Coba dibuka buku paketnya halaman 1, teks eksplanasinya. Sudah dibuka? Coba. Apa judulnya? Listrik mengubah wajah dunia. Nah, itu judulnya. Ya, ini Bapak punya karton. Nah, karton ini nanti digunakan untuk menulis jawaban yang telah tertulis kemarin. Ya, jawaban tentang teks eksplanasi, yaitu tentang listrik pengubah wajah dunia. Itu jawabannya sudah, tapi hari ini kamu tulis kembali pada karton dalam bentuk diagram. Ya, ini Bapak kasih kartonnya, satu kelompok satu karton. Semua anggota kelompok bekerja ya. Nih kelompoknya. Ya, semuanya sudah dapat karton? Ya, sekarang coba buka halaman 26. Kamu buatlah jawaban yang kemarin itu pada karton. Ya, ditulis kembali jawabannya. Sudah dapat halaman 26? Ya, silakan bekerja. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pas? Oke. Buat nama kelompok juga, Pak. Ya, buat nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Kalau yang nggak punya bacaannya boleh dilihat di layar ya. Di layarnya ada juga nantinya. Ya, Bapak kasih waktu menjawabnya itu selama 10 menit. Bapak lihat siapa kelompok paling cepat. Ya, kelompok siapa paling cepat, kelompok siapa yang memiliki kerjasama yang baik. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, apa Rita? Diagramnya harus bentuk di buku atau boleh yang lain? Ya, tadi ada pertanyaan dari teman kamu Tika. Apakah diagramnya harus berdiam di buku atau boleh dalam bentuk lain? Ya, boleh. Kalau kamu punya imajinasi sendiri, ingin buat gambar diagramnya, terserah. Ya, yang penting isinya sesuai dengan jawaban kemarin. Oke? Ini dibuat kotaknya. Nah, cukup. Oh. Ya, ini bantu kawannya ya. Nah, dari sini. Nah, isinya sudah ada kemarin. Ya, sudah ada isinya kemarin. Menulis kembali kan jawaban terhadap pertanyaan yang dulu. Ada kesulitan lain nih? Enggak ada kesulitan. Selama ini ada masalah? Ada masalah? Enggak. Pakai masker nggak? Nah, ya Pak. Ini kan jawaban pertanyaan kemarin. Dan tulis kembali. Nih, bantu kawannya nyarinya ya. Pak, permisi Pak. Iya, Bapak lihat kelompok mana yang duluan selesai ya. Kelompok yang paling lihat. Ya, boleh. Ya, ditulis jawabannya dulu, nanti buat diagramnya boleh juga. Ya, ditulis. Boleh, buat bentuk panjang boleh. Nah, ke panjang. Melintang boleh juga. Nah, depan. Ini ada masalah buku ini? Mana jawabannya kemarin? Yang pertama. Nah, yang tadi ya. Nah, kalau nggak ada di sini di papan tulis ada juga contoh bacaannya tuh ya. Teks eksplanasi itu ada di papan tulis. Ya, kelompoknya kembali cepat. Ayo. Waktu tinggal 5 menit. Kalau ada kesulitan, sampaikan ke Bapak ya. Pak, 2 saat Pak, dalam 1 tahun. Yang kira-kira Sesuai dengan jawaban kemarin ya. titik. Mana kerja sama? Ya, semangat ya. Ini hampir sudah kelompok ini, ya. Paragraf 1 topeng di pasar ya.
merupakan lapangan tengah. Kelompok mana dulu sudah tadi? Oh, kita lihat kelompok itu dulu ya. Kelompok satu itu sudah duluan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, baik. Karena kelompoknya sudah mengerjakan semua tugasnya berupa diagram. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil yang dikerjakan. Sekarang Bapak suruh kamu periksa kembali jawaban yang telah kamu buat. Bapak kasih waktunya 5 menit ya. Waktu memeriksanya kembali 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Periksa kembali ya. Yaitu gelombang Periksa kembali ya. 2, 3, 4, 5. Periksa kembali. Ini periksa kembali yang buat. Apa udah sepakat atau belum? Sesuai dengan pada buka. Ya. Ya baiklah, Bapak lihat kamu telah memeriksa kembali jawaban kamu tadi. Dan Bapak lihat semuanya sudah betul. Sekarang kegiatannya adalah mempresentasikan hasil yang kamu buat tadi. Misalnya kelompok satu yang tampil, kelompok lain boleh bertanya. Ya, apa kelompok satu sudah siap? Nah, coba. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel. Inilah hasil kerja kelompok kami. Akan dijawab oleh kelompok kami yang bernama Alif. Sumber energi listrik ada banyak. Ada baterai, dinamo, aki. Yang mau bertanya lagi? Ya, terima kasih untuk kelompok satu yang telah tampil dengan bagus sehingga dapat menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok satu. Ya, selanjutnya yang tampil adalah kelompok dua. Ya, kelompok dua dipersilakan. Dari kerja kelompok kami, adakah teman-teman yang mau bertanya? Bagaimana caranya bola lampu listrik ketika hidup bisa kita matikan? Akan dijawabkan oleh kelompok kami yang bernama Helda. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan Lesti. Bola lampu itu bisa mati karena ada kontaknya. Baiklah teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Paragraf 1, topik pembahasan mengenai penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf 2, arus listrik merupakan gelombang elektromagnet atau gelombang yang mampu merambat meskipun tanpa media perantara. Paragraf kelima, betapa penting peranan listrik. Pertanyaan dari Nizam akan dijawab oleh kelompok kami yang bernama Laila. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari Nizam. Ya, pertanyaan dari Rizam tadi belum bisa dijawab oleh kelompok 3. Pertanyaannya, apakah listrik itu bisa habis? Apakah kelompok lain bisa menjawab selain kelompok 3? Kelompok 2? Bisa? Ya, coba kelompok 2. Bisa.
bisa habis. Ada lagi yang lain? Kata Ridwan listrik itu bisa habis, ya? Bisa habis juga. Ada? Karena habis tokennya. Habis tokennya. Ya, pertanyaan dari Rizab tadi. Nah, bermacam-macam jawabannya. Ada yang kata bisa habis, ada yang nggak bisa habis, ya. Sebenarnya yang habis itu bukan yang habis tokennya itu ya Rafa? Yang habis itu arus listriknya apakah bisa habis, ya. Arus listrik itu tergantung pada sumbernya, ya. Dari mana sumber listriknya itu? Misalnya dia dari tenaga surya, berarti dia nggak akan habis. Selagi matahari itu ada, maka listrik itu bisa habis. Kalau dia dari baterai, ya baterai, akhirnya dia akan habis kan? Ada masanya suatu saat dia akan habis, ya. Jadi intinya sumber listrik itu habis atau tidaknya itu tergantung pada sumber listrik itu sendiri. Ya, nanti kelompok 3 juga telah menampilkan hasil kerjanya dan telah menyelesaikannya dengan baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Jadi hasil kerja kamu itu merupakan salah satu daripada contoh daripada teks eksplanasi. Teks eksplanasi tadi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada namanya pembuka yang berupa penjelasan umum, ada yang berupa isi, kedua isi, dan ketiga adalah kesimpulan. Pembuka, pengisi, penutup, atau kesimpulan. Ya, tadi dalam diagram yang kamu bacakan tadi atau dalam teks tadi ada diceritakan tentang rangkaian listrik seri. Adakah yang tahu apa itu rangkaian listrik seri? Saya Pak. Rangkaian yang disusun secara bersambung atau cuma ada satu jalur. Pernahkah kamu melihat gambar? Ya, apakah kamu pernah melihat gambar rangkaian seri? Kenapa? Saya Pak, pada halaman 2 ada gambar rangkaian seri. Iya, Laila pernah melihatnya. Katanya gambar rangkaian seri itu ada pada halaman 2. Coba buka halaman 2 nah. Ya, pada halaman 2 itu ada gambar rangkaian seri. Nah, kalau enggak lihat sini. Di sini ada 2 gambar rangkaian seri. Ini adalah contoh gambar rangkaian seri. Sama ya? Seperti di buku? Nah, ini gambar rangkaian serinya. Keren, Bapak telah menyuruh kamu membawa alat-alat untuk percobaan membuat gambar rangkaian seri. Karena kebutuhan atau alat peraga kita terbatas, cuma 2 ada, ya, cuma 2 yang ada. Bapak minta kemarin satu kelompok untuk membawanya. Adakah yang dibawa? Ada. Kabel, baterai, bola senter, potongan kardus dan led. Baterai, ya. Baterai itu nanti kita gunakan sebagai sumber energi listrik. Yang kedua itu ada kabel. Kabel itu digunakan sebagai pengantar arus listrik. Ketiga ada saklar. Saklar itu sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Yang keempat nanti ada lakban atau lem nanti ya sebagai perekat. Dan terakhir ada karton sebagai dudukan rangkaiannya. Panduan keselamatan kerja. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterai tidak berkarat atau bocor. Pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam, gunting. Gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Cara kerjanya atau petunjuk kerjanya itu pertama pastikan baterai yang kamu pakai nanti nggak bocor, ya itu karena mengandung ampia. Kalau kita termakan bisa menyebabkan kematian, ya bisa menyebabkan sakit perut kalau tidak. Tadi pada lembar karton tadi di belakangnya kamu buat gambar rangkaian seri listrik, ya. Gambar rangkaian seri listrik itu bisa kamu lihat contohnya dalam buku tadi halaman 2, bisa kamu lihat di layar ini. Nanti ada contohnya melalui YouTube atau nanti bergantian bisa melihatnya di internet, ya. Di belakang itu ada internetnya, ya. Nanti secara bergantian akan membuatnya. Nah, nanti gambar rangkaian serinya bisa kamu lihat di
Sini boleh di layar, di buku Halo juga ada. semuanya, hari ini Di kita internet akan belakang juga boleh. membuat Ya, KPR. silakan dilaksanakan. Gunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa kabel listrik ini ya, kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, terus negatif. Ya, contoh gambar Hari ini ya. kita akan Contoh membuat cara KPR. membuatnya. Apakah kalian tahu bagaimana membuat makanan sederhana? Ya, lihat ini. Siapkan Cara alat aku. pembuatan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan Ini kardus tadi, coba dulu kardus. pertama adalah kardus, Kabelnya. kabel kurang lebih 2 meter, Sudah 2 disiapkan. baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, Gunting. lalu ada lampu dan beserta dudukannya. Video tentang pembuatan rangkaian listrik seri pada gambar sudah ada juga. Sekarang coba langsung dikerjakan membuat gambar rangkaian seri sesuai yang kamu lihat di internet boleh, di layar screen juga boleh, di buku juga boleh. Ya, terima kasih waktu membuat gambarnya 10 menit dari sekarang. Jangan gelap-gelap. Stop. Oh, ini bolanya. Ini? Oh, cakep. Ya, bagus. Ya. Sudah? Ini apa nih? Oh, ini baterainya ya. Oh, berarti nggak pakai sekelar, langsung. Ini apa nih? Oh, ini lampunya. Oh, iya. Ya, perhatikan. Bapak lihat tadi gambarnya sudah bagus. Sekarang tugasnya adalah membuat rangkaian, membuat percobaan. Percobaannya langsung kita melakukan percobaan membuat lampu itu sampai menyala. Membuatnya persis seperti gambar yang kamu buat. Ya, oke? Ada pertanyaan? Nah, nanti waktu bekerja kalau ada yang ragu ditanyakan ke Bapak. Oke? Ya, Bapak akan berikan. Sampai itu. Ya, coba ya. Hidup, nih bolanya. Sampai itu bolanya. Lampu sana. Kalau tabelnya kurang boleh ambil lagi ya. Ini baterainya. Ya, Bapak lihat kelompok siapa yang duluan hidup lampunya. Apa ini kucing cek? Oh, cek tidak. Dari kutub positif ke kutub negatif ya, dari proton ke elektron. Oh, awas hati ya. Nah, udah. Itu jangan kayak. Nah, udah kayak. Sampai di sini.
ada bisa buka. Nggak bisa. Coba dulu. Coba yang Nah, buat gambarnya. Nah, ini tes. Seperti gambar ya. Pakai penggepit. pakai dompet. Nah, terus dulu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 lampunya sudah hidup. Lihat ya. Ini lampunya. Tapi nggak ada saklarnya ya. Saklarnya. Ya, lampunya udah hidup. Bagus. Kelompok lagi. Ini juga bawah. Nah. Bagus. Saat ditekan, berarti itu sekelarnya nyala. Aduh, ganti kok. Ya, ini kita lihat nomor 1 lagi. Nanti Bapak harap semuanya bisa mempraktekkan ke depan. Oh kami. Lihat per kelompok. Oh ya, kelompok ini bisa diganti. Tepuk tangan untuk nomor 1. Bapak nyalakan semua lampunya. Bapak melihat lampunya dinyalakan semua. Nyalakan lampunya semua. Baik, nyalakan lampunya semua. Adalah mana? Kelompok 1. Coba. Ya baiklah, Bapak lihat hasil percobaannya sudah berhasil. Ya, semua lampu sudah menyala dengan baik. Saatnya kita akan mempresentasikan hasil percobaannya tadi ke depan. Yang pertama itu yang tampil adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Ya, yang lain boleh melihatnya. Lihat ya. Lihat bagaimana mereka menghidupkan lampu dalam rangkaian seri. Ini tanpa saklar, Pak ya. Mana lagi alat pembelajaran kita? Iya, bagus. Ya, hasil kerja dari kelompok 1 sudah berhasil. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Lampunya menyala. Karena ada baterai. Iya. Kelompok 1 telah berhasil melakukan percobaannya di depan kelas dan sudah bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya Rafa tadi. Kenapa lampunya bisa menyala? Ya, lampu ini bisa menyala karena ada rangkaian listriknya. Ada rangkaiannya, ada baterainya, dan ada bola lampunya. Ya, ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oh ya, bagus. Hasil dari kelompok 2 juga hidup ya lampunya. Tetapi dia pakai nekan-nekan. Ditekannya ya. Nah, ditekan baru hidup. Oh ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Apa guna saklar? Ya, pertanyaan dari kelompok 3 menanyakan kepada kelompok 2. Apa guna saklar? Saya, Pak. Baiklah, Saya, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan Laila. Untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. baiklah itulah hasil kerja dari kelompok kami. Ya, kelompok 2 telah menampilkan hasil kerjanya. Dan ada pertanyaan dari siapa tadi? Dari Laila. Apa guna saklar? Saklar itu tadi digunakan untuk memutuskan arus dan mengalihkan arus listrik. Ini kan ada saklarnya. Apabila ditekan dia akan hidup ya. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, balik ke tempat dulu. Selanjutnya yang tampil adalah kelompok 3.
Strawberry. Terus dihubungkan. Hubungkan. Ya, iya pintar. Hasil kelompok 3 juga lampunya menyala. Ya, ini tampak sekelar Pak. Ya, pakai sekelar kok. Enggak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Baiklah teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, apakah bisa ditambah bola lampunya? Baiklah, pertanyaan dari Zak akan dijawab oleh Esti. Kita menampilkan hasil percobaannya. Kita lihat lampunya juga menyala. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Rizam. Katanya apakah bolanya bisa ditambah? Ya, bolanya bisa ditambah. Nanti kita lakukan percobaan lagi. Percobaannya kita lakukan secara bersama-sama. Kita menambah bola lampunya pada suatu rangkaian listrik. Kita lihat apa yang terjadi. Oke? Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan tempat dulu. Nah, kelompok telah tampil, ya. Semuanya juga berhasil menyalakan lampunya dalam rangkaian sering. Ada yang pakai seklar tadi, ada juga yang nggak pakai seklar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan secara bersama. Satu kelompok, satu orang mewakili ke depan. Kita mencoba mengetes Sendirian. menambah bola lampunya. Apakah bisa dia hidup apa enggak? Ya? Ya. Nah, kelompok silakan tampil satu orang dalam satu kelompok. Ke depan. Ya. Ya, ke depan. 3 orang, satu orang dalam satu kelompok. Coba ditambah bola lampunya dalam satu rangkaian. Coba. Nah, ya, ini saja. Nah, tambah bolanya sini. Bagaimana caranya? Mudah, Mas. Bukan ini, bikin saja. Ini lepas. Ini saya, ini untuk ini ya. Nanti yang ini hubung. Tambah bolanya itu. Buang kabelnya. Tambah bolanya. Enggak, boleh dihubungkan ini dulu. Enggak apa-apa. Nah, ya. Tambah. Satu orang lagi, bantu bantuan. Coba tambah bolanya. Tukar tekan bolanya ya. Sampai tekan bolanya. Kalau nyala. Ini tekan. Iya. Harus ini hidup. Tidak hidup dia hidup. Buat buka ya. Bolanya bisa. Oh, bagus, pintar ya. Ternyata ditambah bolanya juga hidup. Ya, duanya hidup. Nah, sekarang coba dimatikan satu lampunya. Apakah yang lain hidup? Enggak, lampunya matikan satu. Nah, apabila lampunya dimatikan satu, maka lampu lain akan mati juga. Ya, itu hasil dari rangkaian seri. Ya, sudah. Apa dia sudah terjawab. Apabila ditambah bolanya, dia juga akan hidup lampunya ya. Dia tetap hidup dalam rangkaian seri. Tetapi apabila kita matikan lampunya yang satu, maka lampu yang lain akan mati juga ya. Itulah pada sifat rangkaian seri. Satu bola yang hidup, maka yang mati, maka yang lain akan mati juga. Ya, terima kasih atas percobaan dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi. Ya, kita telah melakukan serangkaian pelajaran hari ini. Apa yang dapat kamu pelajari hari ini, anak-anak? Ya, silakan, Mbak. Struktur teks informasi, cara
membuat rangkaian listrik seri. Ya, kata teman kamu tadi Helda, yang didapat pelajari pada hari ini adalah struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi itu pertama itu ada pendahuluan atau penjelasan umum, yang kedua itu ada isi teks, yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Pelajaran pada hari ini untuk mengukur kemampuan kamu, kita akan mengerjakan LKS. Bapak minta kepada Hilda berikan LKS pada performa. Aku udah Pak. Kerjakan kelompok ya. Ya, kalau ragu LKS, di depannya ada juga bacaannya ya. Boleh dilihat di depan. Ya, waktu mengerjakannya 10 menit dari sekarang. Selamat bekerja. Mat A B C. Ini kan mau tunggu. Oh, cicau. Mana tuh kamu sebenarnya? Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Mau Bapak periksa? Ya, kumpulkan. Cepat. Akan Bapak periksa ya. Hasil kerja kamu tadi Bapak lihat sangat memuaskan ya. Semuanya mendapat nilai 95 ya. Ada satu yang kurang tepat tadi pada nomor 5 ya. Pada nomor 5 apakah guna saklar tadi? Nah, guna saklar itu apa? Untuk memutuskan Iya, untuk memutuskan dan mengalirkan aliran listrik itu yang kurang tepat ya. Baiklah, kita akan membuat kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Siapa punya kesimpulan? struktur teks menggunakan listrik seperlunya. Iya, bagus. Tadi mengatakan kesimpulan kita pada hari ini yaitu teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, penjelasan umum, ada isi dan ada penutup. Sedangkan Ayu mengatakan bahwa kita harus menggunakan listrik sehemat atau seperlunya. Jadi itulah kesimpulan kita hari ini. Ya, teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Kemudian kita harus menggunakan listrik dengan seperlunya atau sehemat mungkin. Ingat, jangan main-main dengan listrik ya. Kalau ada listrik di rumah kita, apabila dia dalam keadaan terkelupas atau luka, kabelnya nampak, jangan dipegang, ya. Jangan dipegang. Beritahu kepada orang tua kita bahwa ada kabel dan terbuka. Itu sebab bisa menyebabkan sindrom. Kalau sindrom itu apa terjadi? Mati mau mati? Makanya gunakan listrik sebaik-baiknya. Ya. Apa yang kamu senangi pelajaran pada hari ini? Pak. Yang senang? Membuat rangkaian listrik. Oh ya, Husna hari ini dia senang membuat rangkaian listrik pelajaran pada hari ini. Ada lagi yang senang? Tadi apa yang disenangi waktu belajar tadi? Listrik. Oh, buat rangkaian listrik. Ya, bagus. Kita telah mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Jadi pesan Bapak, gunakanlah listrik itu dengan baik, ya. Jaga listrik itu, gunakan sepenuhnya, jangan boros. Ya, bisa dimengerti kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Jangan lupa besok kita akan belajar pada pelajaran 4, yaitu tentang Thomas Alva Edison. Siapa belajarnya? Thomas Alva Edison penemu bola pijat, bola kayak ini kan? Itu pelajaran kita besok. Baca bukunya di rumah, ya.
Kalau ada yang kurang jelas, besok ditanyakan. Ya. Bapak rasa demikianlah pelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini ya, sudah siap. Yang kita akhiri dengan alhamdulillah. Salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3